Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dr. Ardiana Kusumaningrum, spesialis mikrobiologi klinik konsultan. Salah seorang staf pengajar di Departemen Mikrobiologi Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia dengan NIDN 0015108303. Pada hari ini, izinkan saya untuk menyampaikan pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau PDD UKT-PT bidang pengajaran. Adapun video ini dibuat dalam rangka prasyarat untuk mengikuti sertifikasi dosen 2022. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyajikan salah satu mata kuliah yang saya ampu pada program pendidikan dokter spesialis mikrobiologi klinik. Mata kuliah tersebut adalah Teknik Dasar Mikrobiologi 1. Berikut adalah outline yang akan saya sajikan pada video kali ini. Yang pertama adalah deskripsi mata kuliah, kemudian capaian pembelajaran mata kuliah atau CPMK, materi pembelajaran, metode pembelajaran, sistem penilaian, serta cuplikan dari rekaman video proses pembelajaran yang sudah berlangsung. Berikut saya sajikan informasi umum mengenai mata kuliah Teknik Dasar Mikrobiologi 1 atau TDM 1. Mata kuliah ini merupakan mata kuliah wajib dengan kode MD 35801103 yang akan diikuti oleh peserta didik semester 1 dengan bobot atau beban kuliah sebanyak 3 SKS. Sebelum mengikuti mata kuliah ini, peserta didik harus menyelesaikan kuliah materi dasar umum dan materi dasar khusus yang dilakukan secara bersama-sama dengan seluruh PPDS atau peserta pendidikan dokter spesialis Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia. Selanjutnya, mata kuliah ini akan menjadi prasyarat untuk mata kuliah Teknik Dasar Mikrobiologi 2 dan keterampilan Laboratorium Mikrobiologi Klinik 1 yang diselenggarakan di semester berikutnya. Selain itu juga terdapat interaksi dengan mata kuliah lain yaitu Mikrobiologi Dasar 1 yang dilakukan pada semester 1 ini juga. Untuk dosen pengampu, mata kuliah ini memiliki tim dosen, yaitu terdiri dari 5 dosen, dan saya menjadi salah satu dosen pengampu pada mata kuliah ini. Pada mata kuliah TDM 1, para peserta didik akan mendapatkan pembekalan kompetensi dasar dalam diagnostik laboratorium mikrobiologi klinik. Secara umum, pemeriksaan laboratorium mikrobiologi klinik akan dibagi menjadi 3 tahap. Tahapan yang pertama adalah tahapan pra-analitik, dilanjutkan dengan tahapan intra-analitik, serta tahapan yang terakhir adalah pasca-analitik. Untuk mata kuliah TDM 1 ini, para peserta didik akan mendapatkan pengajaran lebih banyak pada aspek pra-analitik serta intra-analitik. Untuk tahapan pra-analitik, peserta didik akan mempelajari mengenai prinsip dan teknik pengambilan spesimen mikrobiologi dari sampel klinis, sampel yang berasal dari pasien, ataupun juga sampel-sampel dari lingkungan. Sedangkan untuk tahapan intra-analitik, para peserta didik akan mempelajari lebih banyak mengenai pemeriksaan mikrobiologi untuk penegakan diagnosis penyakit infeksi, mulai dari penyakit infeksi yang disebabkan oleh bakteri aerob, bakteri anaerob, bakteri fastidius atau bakteri yang sulit untuk ditumbuhkan, kemudian Mycobacterium tuberculosis, serta infeksi akibat jamur. Sedangkan untuk pemeriksaan mikrobiologi lingkungan, beberapa yang akan dipelajari oleh peserta didik adalah uji sterilitas, pemeriksaan udara, pemeriksaan mikrobiologi makanan, serta pemeriksaan mikrobiologi minuman. Capaian pembelajaran mata kuliah pada TDM 1 atau CPMK itu disesuaikan dengan capaian pembelajaran lulusan yang sudah ditetapkan sebelumnya. Nah, untuk mata kuliah ini terdapat 2 CPMK yang sudah ditetapkan. Yang pertama, diharapkan pada akhir pembelajaran, peserta didik mampu membuktikan kembali patogen penyebab infeksi berdasarkan hasil pemeriksaan dari kultur bakteri maupun kultur jamur sebagai bagian dari tata laksana pada pasien-pasien yang mengalami penyakit infeksi. Kemudian, diharapkan peserta didik juga mampu memberikan pertimbangan pengendalian infeksi berdasarkan hasil pemeriksaan mikrobiologi lingkungan. CPMK ini sudah disesuaikan untuk aspek-aspek dari kognitif, afektif, maupun psikomotor. Dari 2 CPMK yang sebelumnya sudah dijelaskan, terdapat turunan dari CPMK tersebut menjadi 8, atau yang kita kenal sebagai sub-CPMK. Nah, sub-CPMK yang didapatkan pada TDM 1 ini, itu adalah mampu mendemonstrasikan cara pengambilan spesimen dan teknik pemeriksaan mikrobiologi bakteri dan jamur,
kemudian mampu mengidentifikasi jenis spesimen mikrobiologi sesuai dengan diagnosis klinis pada pasien, mampu melakukan teknik pengambilan spesimen mikrobiologi sesuai dengan pedoman yang berlaku, mampu mengelola spesimen klinis menggunakan teknik pemeriksaan identifikasi bakteri aerob, bakteri anaerob, bakteri fastidius, Mycobacterium tuberculosis kompleks, serta jamur. Selain itu, peserta didik juga diharapkan mampu memvalidasi hasil pemeriksaan identifikasi bakteri aerob, bakteri anaerob, fastidius, Mycobacterium tuberculosis kompleks, dan jamur. Peserta didik juga pada akhir pembelajaran diharapkan mampu mengelola spesimen lingkungan menggunakan teknik pemeriksaan mikrobiologi lingkungan, mampu mengonsepkan prinsip dan teknik pemeriksaan mikrobiologi lingkungan, serta mampu memvalidasi hasil pemeriksaan mikrobiologi lingkungan. Selanjutnya saya akan memaparkan materi kuliah yang akan didapatkan oleh peserta didik selama mengikuti TDM 1. Secara umum, materi kuliah ini dibagi menjadi 7 kelompok. Yang pertama adalah pengambilan spesimen mikrobiologi, bakteri aerob, bakteri anaerob, bakteri fastidius, Mycobacterium tuberculosis kompleks, jamur, serta mikrobiologi lingkungan. Pada kelompok pengambilan spesimen mikrobiologi, peserta didik akan mendapatkan materi terkait dengan prinsip pemilihan, serta teknik pengambilan spesimen, dan juga pengelolaan spesimen sampai nanti spesimen itu akan dilakukan pemeriksaan. Nah, pada kelompok bakteri aerob, peserta didik akan mempelajari teknik pewarnaan, yaitu pemeriksaan mikroskopik ya, inokulasi, evaluasi koloni secara makroskopik, identifikasi, uji kepekaan antibiotik, serta bagaimana melaporkan hasilnya. Ya, kita bisa lihat di sini bahwa pemeriksaan yang dilakukan merupakan pemeriksaan seluler, gitu. Karena kalau untuk pemeriksaan yang molekuler dia akan pelajari pada mata kuliah berikutnya. Nah, untuk kelompok bakteri anaerob, ya, peserta didik akan mempelajari bagaimana teknik inokulasinya, fenomena pertumbuhan ya secara makroskopik juga, identifikasi, uji kepekaan antibiotik, dan pelaporan hasil. Untuk bakteri fastidius memang cukup banyak teknik pemeriksaan yang dilakukan. Kita hanya memberikan dasarnya saja di sini untuk teknik dasar pemeriksaan bakteri fastidius. Ya, selanjutnya untuk Mycobacterium tuberculosis kompleks, mulai dari teknik pewarnaan, inokulasi pada media padat dan media cair, lakukan identifikasi, uji kepekaan antibiotik, dan pelaporan hasilnya. Untuk kelompok jamur, peserta didik akan mempelajari teknik pewarnaan, inokulasi, identifikasi, uji kepekaan anti jamur, serta pelaporan hasil. Dan terakhir, untuk kelompok mikrobiologi lingkungan, ya, peserta didik akan mempelajari prinsip, metode, sampai ke interpretasi hasil dari pemeriksaan mikrobiologi lingkungan. Ya, jadi untuk batasannya mata kuliahnya itu di mikrobiologi lingkungan ini diuji sterilitas di koefisien fenol serta percentage scale, dan juga akan belajar tentang pemeriksaan dari sampel udara, makanan, serta minuman. Ini adalah matriks yang kami gunakan pada pelaksanaan mata kuliah TDM 1. Ya, pada matriks ini bisa dilihat secara detail materi-materi yang akan dipelajari dan alokasi waktu yang tersedia ya, selama periode perkuliahan. Karena memang perkuliahan ini sifatnya lebih banyak praktik, ya, maka 1 SKS ekuivalen dengan 32 jam. Dan total jam yang dilakukan pada peserta didik untuk mata kuliah ini adalah 3 dikali 32, yaitu 96 jam. Di sini juga bisa dilihat pembagian dari jadwal untuk setiap staf pengajar yang masuk ke dalam tim pengajar atau tim pengampu dari mata kuliah ini. Berikut adalah metode pembelajaran yang ditetapkan untuk mata kuliah TDM 1. Sebelumnya, mata kuliah ini dilakukan secara full offline atau tatap muka. Namun semenjak pandemi COVID, kami kesulitan untuk bisa melakukan proses tersebut dan mengubah metode pembelajaran menjadi bauran. Dalam mengadaptasi metode bauran ini, kami tetap mengedepankan asas untuk student-centered learning, di mana peserta didik diharapkan berpartisipasi aktif, ya, mulai dari proses pembelajaran di awal hingga akhir. Untuk metode pembelajaran utama tetap tidak tergantikan dengan sesi yang luring atau tatap muka, yaitu praktek laboratorium serta praktek di skills lab, ya, dengan memastikan protokol kesehatan dijaga dan dipatuhi.
Nah, selanjutnya untuk metode pembelajaran pengayaan, kami menetapkan beberapa metode. Yang pertama adalah collaborative learning, kemudian ada juga question dan case-based discussion, serta belajar mandiri. Untuk bisa memfasilitasi metode pembelajaran ini, kami juga menggunakan beberapa metode pembelajaran daring ya yang sinkronus menggunakan Zoom Meeting, Google Meet, atau beberapa kuis yang dilakukan melalui Kahoot. Dan untuk sesi asinkronus, kami memanfaatkan LMS yang sudah disediakan oleh universitas, yaitu EMAS 2. Ya, yang untuk EMAS 2 ini bisa diakses oleh peserta didik di emas2.ui.ac.id. Pada LMS ini kami memanfaatkan untuk menggunakan forum diskusi, memasukkan materi kuliah, video, melakukan kuis, serta untuk pengumpulan tugas peserta didik. Sesuai yang sudah saya sampaikan sebelumnya, untuk proses pembelajaran ini difasilitasi juga dengan penggunaan LMS yang sudah disediakan oleh universitas, yaitu EMAS 2. EMAS 2 ini adalah e-learning management system hasil pengembangan yang sebelumnya kami awalnya menggunakan Scale, namun saat ini berpindah ke EMAS 2. Ini adalah dokumentasi yang bisa ditampilkan untuk teknik dasar mikrobiologi. Pada EMAS 2 kami sudah menampilkan juga memberikan buku rancangan pembelajaran yang bisa dipelajari oleh peserta didik, termasuk bagaimana bagian alir kompetensi ya, dan mereka bisa lihat apa saja yang harus dicapai setelah mengikuti mata kuliah. Selanjutnya kami juga memanfaatkan untuk memasukkan bahan-bahan kuliah ya, kemudian juga untuk proses pengumpulan tugas peserta didik. Selanjutnya saya akan memaparkan sistem penilaian yang digunakan pada mata kuliah TDM 1. Ya, secara umum, sistem penilaian ini dibagi menjadi dua tujuan, tujuan formatif ya, serta tujuan sumatif. Nah, untuk bentuk evaluasi itu diselaraskan dengan capaian yang ditetapkan dari sub CPMK ya. Kemudian nanti juga diberikan pembobotan yang sesuai dengan target pencapaian si CPMK tadi. Ya, untuk evaluasi secara umum kami bagi menjadi 4 poin ya, penilaian dari prosesnya ya. Proses di presentasi, kemudian ada penilaian kerja laboratorium. Ya, selain itu juga nanti di akhir akan ada ujian yang memang dilakukan di akhir, yaitu adalah ujian keterampilan pengambilan spesimen serta ujian praktikum. Ya. Nah, untuk penilaian presentasi itu ada aspek formatif berupa umpan balik dari setiap kali presentasi yang dilakukan oleh peserta didik, dan untuk aspek sumatifnya itu ada penilaian dari presentasi yang kami bobotkan untuk total dari presentasi yang dilakukan itu sebesar 20%. Nah, tagihan akhirnya itu adalah PPT yang sudah disiapkan oleh peserta didik dan diunggah ke EMAS 2. Nah, untuk penilaian kerja laboratorium, ya, untuk aspek formatifnya itu ada observasi kerja laboratorium, ya, dan juga untuk aspek sumatifnya, tujuan sumatifnya, itu ada penilaian terhadap laporan praktikum atau makalah yang dibuat oleh peserta didik. Nah, makalah ini juga akan diunggah ke LMS dan bobot penilaiannya 20%. Nah, untuk ujian keterampilan pengambilan spesimen, ini bentuknya dengan membuat video pengambilan spesimen. Ya, untuk formatifnya dilakukan dulu dengan kuis, memastikan bahwa peserta didik sudah cukup memahami proses pengambilan spesimen yang benar, dan dia diminta untuk membuat video pengambilan spesimen. Video ini juga akan diunggah ke LMS yang sudah dipersiapkan. Dan bobot penilaiannya adalah 20%. Dan yang terakhir ada ujian praktik atau ujian praktikum. Ya, sebelumnya peserta didik juga akan melakukan post-test dulu, memastikan pemahamannya sudah baik, sampai nanti dia ada untuk tujuan sumatif, yaitu ujian praktik, ya, tujuan praktikum, dan nanti akan dinilai menggunakan rubrik. Nah, untuk evaluasi yang terakhir ini, dia bobot penilaiannya adalah 40%. Sehingga total dari penilaian yang dilakukan itu adalah 100%. Masih dalam aspek evaluasi atau penilaian, ya, karena tadi pelaksanaan mata kuliah ini dilakukan secara tim, jadi ada 5 dosen pengampu pada mata kuliah ini, dan juga dilihat tadi kegiatannya cukup banyak yang praktik,
Maka untuk mengurangi atau meminimalisir dari subjektivitas penilaian atau dalam kata lain untuk meningkatkan objektivitas dalam penilaian performa peserta didik, kami sudah menetapkan beberapa rubrik penilaian sebelum dilakukan atau dilaksanakannya mata kuliah tersebut. Ini ada beberapa contoh rubrik penilaian yang bisa saya sajikan di sini. Yang pertama adalah penilaian untuk makalah atau laporan praktikum, ya. Nah, makalah ini sudah ditetapkan poin-poin apa saja yang dinilai, bobotnya berapa, sehingga penilaian diharapkan lebih seragam. Nah, berikutnya ini juga contoh untuk penilaian kerja di laboratorium. Sama, sudah ditetapkan aspek-aspek apa saja yang dinilai dan berapa bobotnya. Dan berikutnya ini juga ada lembar penilaian untuk presentasi. Ya, ini sudah dimasukkan semua ke dalam BRP dan bisa dimanfaatkan oleh dosen pengampu dari mata ajar. Demikian tadi penjelasan mengenai mata kuliah TDM 1 dari program pendidikan dokter spesialis mikrobiologi klinik. Selanjutnya saya akan menampilkan cuplikan dari rekaman video pembelajaran yang sudah dilakukan sebelumnya. Untuk rekaman video ini akan dibagi menjadi dua. Yang pertama adalah rekaman video pembelajaran yang dilakukan secara tatap muka di laboratorium, dan selanjutnya adalah rekaman video pembelajaran yang dilakukan secara daring. Semoga bermanfaat dan selamat menyaksikan. Kan beberapa macam ya potnya, karena kita harus hati-hati nih kalau kita berbicara untuk pemeriksaan mikro, tergantung dari patogen yang kita cari. Kalau untuk kultur aerob, kita harus menggunakan pot yang steril. Itu makanya perlu diperhatikan. Ini sebetulnya dia ulirnya cukup ini. Tiga ini. Tapi pot ini bukan pot steril, dia hanya pot bersih. Terus kita stok yang sterilnya habis lah, adanya ini bisa kita steril nggak di tempat steril kita, otoklaf kita atau apa itu, untuk nanti kan kita masukin pouch. Ya, itu pertanyaannya bagus sekali. Tapi memang harus diperhatikan bahannya kalau itu. Tidak semua bahan itu dia tahan. Kan kadang-kadang untuk yang seperti ini sebagian sih memang ada yang banyak kan sih pakai radiasi deh. Jadi kalau misalnya dia dengan suhu tinggi, karena kan kalau otoklaf kan 121, ya kalau dia nggak kuat itu akan meleleh. Ya, masuk ETT, yang ini akan masuk ke selang vaksinnya. Oh, yang selang-selang juga di Iya. Ini kan proses yang kita biasanya kita akan tutup kan, karena prosesnya kan dia vakum kan. Jadi yang penting itu sebetulnya pada saat kita masukin posisinya sudah tepat, baru kemudian kita tarik gitu. Karena kalau misalkan dia posisinya belum tepat, karena yang keambil bukan sputum tapi misalkan saliva gitu. Kalau misalkan memang di dalam tuh ada jejas, ya kemungkinan besar ya akan terbawa juga sebetulnya darahnya. Gitu. Nanti bagian tutup yang atas ini, ya ini kita buang ke tempat sampah khusus benda medis. Bagian bawah ini tutupnya adalah tutup yang baru. Ini tuh kita tahu mana yang zona pertama, terus kita ambil nih. Cukup kita ambil 2-3 aja dari yang sini. 1, 2, 3. Ya, terus baru kita tipiskan. Pastikan di zona yang terakhir itu dia nggak sampai kena ke yang pertama. Kalau kita di yang pertama ini terlalu sampai ke tengah, kita akan kesulitan waktu menipiskan yang berikutnya. Nah, itu ganti mas, aku tadi nggak ganti. Ini tutup lagi. Boleh ditutup dalam keadaan seperti itu ya. Perbandingan yang punya, kalau dilihat kan yang di bagian sini ya, ini oke ya, cukup rapat lah ya, yang di atas ini. Cuma Mbak Ibu sempat di bagian atas ini agak hilang nih. Nggak nyampe ya dok ya? Nah ini kayaknya mungkin waktu pas awal-awal masih agak-agak kaku ya. Tapi pas waktu jadi kepenuhan terlalu ke bawah, ini sih masih cukup lah. Nah terus di sini ini ada 1, 2, 3 ya. Oke di sini. Nah akhirnya jadi udah mepet nih. Karena waktu yang sini ini kan sebetulnya kamu lihat jaraknya, jarak di zona kedua
sama jarak di zona ketiga itu kurang lebih sama. Sebenarnya jarak di zona kedua tuh masih bisa agak sedikit lebih rapat. Warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Pagi, Dok. Oke, Pagi dokter. Lagi dok. sehat-sehat ya semua kondisinya ya. Alhamdulillah. Alhamdulillah sehat dok. Alhamdulillah dok. Oke, mudah-mudahan masih tetap semangat ya. Ini saya sebetulnya sebelum masuk ke dalam materi yang akan saya bahas hari ini, kalian kan sudah melewati beberapa fase sebelumnya ya untuk kegiatan di mata kuliah Teknik Dasar Mikrobiologi 1 ini. Sehingga sebelum kita masuk ke materi hari ini, pembahasan terkait dengan kultur bakteri anaerob, saya ada sedikit kuis. Kita akan mulai. Bismillah. 1, 2, 3. Saya masih muter-muter. Silahkan dibaca. Tinggal dipilih true atau false. Sesuai dengan jawaban di depan. Oke. Wih. Jadi yang paling cepat di sini saat ini Mas Cliff memimpin. Kita lihat di soal berikutnya. Ini. Wajahnya tampak-tampak bingung. Ya, salah. Nggak semuanya menjawab ini, kayaknya nggak sempat jawab ya. Oke, jadi ini jawabannya adalah menitol ya. Jadi kita lihat siapakah? Wah, tempat nomor 3 Mas Cliff. Oh, kemudian Mbak Mary. Dan terakhir pemenangnya adalah Mas selamat. Ya, ini outline-nya ya. Terkait dengan definisi, tujuan, terus ada kekhasan pada manifestasi infeksi anaerob, dan ada beberapa hal yang perlu kita perhatikan pada pemeriksaan biakan anaerob, serta faktor-faktor risiko adanya infeksi bakteri anaerob. Ya, terakhir saya akan sedikit mengulas bagaimana teknik dalam melakukan pemeriksaan biakan. Ini kultur anaerob. Sebenarnya agak berbeda pendekatannya pada saat kita melakukan biakan atau kultur aerob dengan anaerob gitu. Walaupun sama-sama kita mencari patogen ya penyebab infeksi dari spesimen klinis. Nah, kalau kita bicara bakteri anaerob, yang disebut bakteri anaerob sebetulnya yang dimaksud adalah bakteri anaerob obligat. Ya, yaitu bakteri yang memang hanya bisa tumbuh optimal pada kondisi yang hampa oksigen. Kalau bakterinya itu sudah cukup banyak ya, dia mungkin sebagian besar akan mati dengan paparan oksigen dan sebagian kecil yang lain masih bisa tumbuh ya dalam jumlah yang sedikit gitu. Nah, dari kepustakaan dinyatakan bakteri ini sebetulnya dia akan mengalami kematian kalau dia terekspos secara terus-menerus oleh oksigen itu selama 10 menit. Jadi teknik pada saat kita mengerjakan diharapkan itu cukup baik dengan waktu yang ideal tadi. Jadi tidak boleh terlalu lama pada saat kita mengerjakan pemeriksaan biakan atau kita lakukan kultur kembali ya, biakan kembali atau peremajaan pada bakteri anaerob obligat. Dan perlu kita ingat bahwa kelompok bakteri anaerob itu tidak hanya bakteri anaerob obligat, tapi ada juga bakteri anaerob yang lain yang sebelumnya sudah kita bahas juga, dari mikroaerofilik, aerotoleran, dan fakultatif, itu semua masuk ke dalam kelompok bakteri anaerob. Ya. Jadi tujuan dari pemeriksaan biakan anaerob itu utamanya adalah melakukan identifikasi bakteri penyebab infeksi yang hanya bisa tumbuh pada kondisi hampa oksigen, ya, jadi nggak terpapar dengan oksigen. Nah, pemeriksaan biakan ini sebenarnya mutlak untuk dilakukan pada dugaan infeksi akibat bakteri anaerob. Tujuan utamanya itu adalah menemukan patogennya. Tambahannya menentukan pilihan terapi yang efektif. Ini tentatif sifatnya. Jadi kalau teman-teman sudah berhasil menemukan bakteri anaerob pada spesimen klinis yang kita periksa, itu sudah sebetulnya goal besarnya, tujuan umumnya itu sudah tercapai.
Karena apa? Karena berbeda dengan bakteri aerob yang saat ini kondisi resistensinya itu meningkat. Anaerob ini dia percepatan untuk resistensinya tidak secepat aerob gitu. Jadi pilihan antibiotik itu masih cukup banyak. Kita tidak harus benar-benar menemukan antibiotik apa saja yang masih bisa digunakan karena dia sebetulnya masih banyak yang sensitif terhadap antibiotik yang bisa digunakan untuk bakteri anaerob. Ya, jadi ini ada beberapa hal yang bisa kita pikirkan ya pada saat kita mau menyarankan pemeriksaan kultur anaerob. Ini saya rasa teman-teman sudah biasa lah ya pada saat praktek itu bisa menduga ini kira-kira ada penyebab bakteri yang anaerob atau bukan. Yang pertama itu adalah bau khas. Ya. Udah pernah nanganin gangren DM udah tahu ya baunya kayak gimana. Itu kayaknya tidak terlupakan ya. Biasanya suka dikasih apa sih kopi gitu ya. Oke. Jadi satu bau yang khas itu merupakan salah satu manifestasi klinis dari infeksi anaerob. Yang berikutnya ada pembentukan jaringan nekrosis atau gangren, bisa juga disertai abses. Jadi ini kalau ada dugaan kondisi seperti ini, kita bisa sarankan pemeriksaan bakteri anaerob. Dan juga ada produksi gas pada jaringan, terus ada produksi eksudat yang hitam. Ini eksudat ya kita ngomonginnya. Biasanya kan eksudat warnanya apa coba? Yang paling sering. Kuning atau hijau, Dok? Iya, kuning atau hijau. Jadi kan sifatnya lebih ke piogenik. Nah, tapi bakteri tertentu ya, salah satu contohnya adalah Bacteroides, itu dia khas eksudatnya warnanya hitam. Gitu. Jadi kalau ada produksi eksudat yang berwarna hitam, itu kita curiga kuat ada infeksi akibat bakteri anaerob. Atau kadang-kadang juga ada produksi cairan yang bergranul. Ya, ini akibat actinomyces, itu juga gambaran cairannya itu dia khas. Itu sih secara umum yang ingin saya sampaikan. Ya, karena untuk proses identifikasi dan uji kepekaan sebetulnya sama seperti yang aerob. Gitu. Sampai sini ada yang mau ditanyakan atau diklarifikasi kah? Oke, Mas Cliff udah raise hand, silakan. Izin Dok, tadi mengenai pemilihan antibiotik juga Dok, pada pengalamannya itu biasanya terutama kasus-kasus bedah ya Dok, itu rata-rata suka memakai golongan beta-lactam kombinasi dengan metronidazole gitu Dok. Apakah sebenarnya memang sesuai dengan sesuai dengan scientific guess-nya memang kita harus mengkombinasikan keduanya kalau misalnya kita mencurigai takutnya juga karena kan maksudnya kalau misalnya terutama luka-luka kotor itu ada tanah, takutnya kan ada spora-spora dari bakteri anaerob juga Dok. Nah, apakah memang sebenarnya harus dilakukan seperti itu ya Dok? Mungkin gitu aja Dok. Oke, baik. Iya, jadi kalau pertanyaannya ini jatuhnya kan seperti empirik ya jadinya ya. Iya Dok, apakah memang antibiotik empiriknya perlu dilakukan kombinasi gitu Dok kalau kita lihat lukanya kotor misalnya gitu Dok? Iya, jadi ini sangat tergantung satu nih, kita perlu pola kuman dulu, harus ada dasarnya. Secara umum sih tidak harus diberikan yang tadi. Kalau misalkan kita bisa berikan dengan satu jenis, cukup satu jenis saja. Contoh nih ya, beta-lactam. Beta-lactam itu tidak semuanya dia cover untuk anaerob. Cefepime itu cover untuk anaerob. Ya, jadi bisa sebetulnya kita gunakan itu. Nah, tapi kita harus pastikan lagi apakah ini kalau misalkan karena gini, kalau pemberian metronidazole kan panjang ya, 14 hari. Nah, itu kan harusnya akan dievaluasi juga secara umum nih kira-kira gimana? Ada dugaannya nggak? Kalau misalkan memang ternyata tidak ada dugaan kuat ada infeksi anaerob, sebetulnya bisa kita stop pemberian antibiotiknya. Saya tutup jangan kalau kayak gitu. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, terima kasih dokter.